biasanya kita sebut sebagai sintesis rangkaian sekuensial. Kalau minggu kemarin materi yang akan saya sampaikan ini merupakan materi terakhir ya. Materi ini berjudul perancangan rangkaian sekuensial atau biasanya kita sebut sebagai sintesis rangkaian sekuensial. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang analisis, bagaimana kita melakukan analisis atau menguraikan cara kerja dari sebuah rangkaian. Kebalikan dari analisis adalah sintesis. Nanti kita berasal atau berawal dari sebuah permasalahan tertentu. Nah, kemudian permasalahan itu ingin kita selesaikan menggunakan rangkaian sekuensial. Jadi proses menyelesaikan masalah dengan rangkaian sekuensial ini kita sebut sebagai sintesis atau desain. Kemudian kita ingat lagi kemarin kita telah membahas analisis menggunakan beberapa jenis flip-flop. Ada 4 flip-flop yang kita gunakan sebagai komponen utama, yaitu flip-flop SR, flip-flop CK, flip-flop D, dan flip-flop T. Kemudian kemarin kita membahas juga bahwa masing-masing flip-flop itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi karakteristik itu ditentukan oleh keadaan yang nanti terjadi bergantung dari input yang diberikan untuk setiap flip-flop. Jadi masing-masing flip-flop kemarin memiliki input kendali bergantung jenisnya. Kalau SR dan CK itu ada dua input. Kemudian flip-flop D dan flip-flop T itu hanya satu input kendali. Jadi kita ingat lagi kemarin kita sudah memiliki rangkuman tabel seperti ini. Kemudian pada saat kita melakukan analisis, kita menggunakan tabel karakteristik dan persamaan karakteristik. Jadi tabel karakteristik dan persamaan karakteristik di sini digunakan untuk menentukan kineks atau keadaan yang nanti terjadi. Jadi keadaan yang nanti terjadi itu ditentukan oleh input terhadap setiap flip-flop SR, CK, D atau T. Kombinasi input ini akan menentukan keadaan kineks. Tapi kalau kita menggunakan rangkaian sinkronus, nanti kineks akan berubah kalau terjadi clock. Itu merupakan tabel karakteristik. Kemudian bisa kita tuliskan tabel karakteristik dalam bentuk persamaan bulan yang nanti kita sebut sebagai persamaan karakteristik. Sama dengan tabel karakteristik, di sini persamaan karakteristik digunakan untuk menentukan kineks. Key yang nanti terjadi itu bergantung dari input flip-flop dan keadaan yang sekarang atau present state. Jadi itu pada saat kita melakukan analisis dan melakukan desain, kita sekali lagi menggunakan pada saat melakukan analisis, kita menggunakan persamaan dan tabel karakteristik. Dan nanti pada saat kita melakukan desain, kita lebih menggunakan tabel eksitasi. Meskipun nanti pada saat kita mendapatkan persamaan karakteristik, nanti kita bisa menentukan tabel eksitasinya. Tabel eksitasi yang diberikan ke setiap flip-flop untuk menghasilkan keadaan-keadaan tertentu. Jadi nanti S sama dengan berapa, R sama dengan berapa, itu merupakan tabel eksitasi. Nah, di sini tabel eksitasi adalah kita menentukan input yang diberikan ke flip-flop. Tapi input ini bisa kita tentukan dengan syarat kita mengetahui present state dan next state. Jadi nanti dalam mendesain kita harus menentukan present state dan next state terlebih dahulu. Kemudian baru kita bisa menentukan input yang diberikan terhadap setiap jenis flip-flop yang digunakan nanti pada saat menyelesaikan masalah dengan menggunakan rangkaian digital.
Jadi nanti pada saat merancang kita lebih menggunakan tabel eksitasi. Jadi ini yang kita gunakan. Sekali lagi, tabel eksitasi digunakan untuk menentukan input yang kita berikan terhadap flip-flop. Nah, nanti kalau kita sudah bisa menentukan input yang harus kita berikan terhadap flip-flop, nanti kita bisa menentukan persamaan karakteristik. Kemudian dari persamaan karakteristik kita bisa membuat rangkaian untuk menyelesaikan permasalahan yang kita ingin selesaikan. Jadi ini sebagai awalan rangkuman dari karakteristik jenis-jenis flip-flop. Nah, kemudian pada saat kita merancang rangkaian digital, nanti kita berawal dari sebuah masalah, kemudian masalah itu kita gambarkan dalam bentuk state diagram atau state tabel. Jadi dari masalah kemudian kita deskripsikan masalah tersebut, kemudian kita gambarkan dalam bentuk state diagram maupun state tabel. Nah, pada saat kita mendapatkan state tabel dari masalah yang ingin kita selesaikan, bisa jadi kita mendapatkan sebuah keadaan Kinex itu yang sama dengan keadaan yang lain. Jadi kalau kita mendapatkan keadaan yang sama, kita harus melakukan tahap yang kita sebut sebagai state reduction atau pengurangan keadaan-keadaan dari next state, dari output rangkaian yang bisa terjadi. Jadi state reduction di sini tujuannya adalah kita mengurangi jumlah state atau jumlah keadaan yang diperoleh pada suatu tabel keadaan. Bisa jadi jumlahnya kita kurangi di sini. Pada keadaan pertama, kita mendeskripsikan masalah dalam sebuah state tabel, kita mendapatkan 6 buah keadaan. Itu direpresentasikan dengan present state A, B, C, D, E, F. Ada 6 buah keadaan yang bisa diperoleh. Nah, kemudian dari present state itu kita mendefinisikan next state yang mungkin terjadi bergantung dari inputnya. Demikian juga outputnya itu bisa kita tentukan sesuai dengan nilai input. Nah, kemudian dari tabel ini kita perhatikan apakah ada keadaan next state. Jadi keadaan next state di sini dan output itu memiliki keadaan yang sama. Kalau ada yang sama, berarti kita harus mengurangi jumlah state atau kita sebut sebagai state reduction. Harapannya nanti kita sebelum melakukan desain di tahap berikutnya, kita mendapatkan sebuah state tabel yang jauh lebih sederhana. Misalkan di sini kita perhatikan pada present state A, next state-nya adalah BC, kemudian outputnya 1, 0. Keadaan A, present state A di sini itu sama dengan present state untuk F, di mana next state-nya adalah juga BC, kemudian output yang dihasilkan adalah 1, 0. Jadi, dua keadaan ini, keadaan A dan keadaan F, itu memiliki nilai next state dan output yang sama. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa keadaan A itu sama dengan keadaan yang dihasilkan oleh F. Jadi kedua keadaan ini bisa kita substitusi. A kita hilangkan diganti F, atau F kita hilangkan kemudian diganti dengan A, karena nilainya sama. Jadi silakan kalau sudah mendapatkan seperti ini, salah satu dihilangkan. Tetapi pada saat kita menghilangkan A misalkan, kita ingin menghilangkan baris yang A, yang kita hilangkan. Tetapi nilai A yang ada di next state, ini kita ubah
dengan F. Karena A sama dengan F. Demikian juga kalau kita ingin menghilangkan baris yang F, misalkan di sini baris F yang paling bawah kita hilangkan, maka nilai F yang ada di kolom next state itu harus diganti dengan A. Karena A itu sama dengan F. Nah, di sini karena F itu ada di baris yang paling bawah, nanti baris ini kita hilangkan, baris F kita hilangkan, sehingga kita mendapatkan 5 buah baris. Tapi ingat, nanti semua F yang ada di next state itu harus diganti dengan A. Maka kita peroleh tabel yang sudah memiliki 5 baris. Di sini F itu kita hilangkan. Tapi ingat, F yang ada di baris B di sini, ini kita ganti A. Kemudian yang ada di baris D di sini, ini tadinya F, itu harus kita ganti A. Karena kita ingin mensubstitusi bahwa F itu sama dengan A. Jadi yang di sini bahwa A itu sama dengan F. Lingkaran yang biru tadinya F, kemudian kita ganti dengan A. Kemudian kita amati terus. Jadi state reduction di sini berhenti pada saat next state dan output itu tidak memiliki kombinasi yang sama. Kalau kita perhatikan pada tabel yang kita peroleh di sini, nanti ada keadaan E di sini. Outputnya next state-nya AD, kita bandingkan dengan B, next state-nya juga AD, outputnya 00, artinya keadaan B dan E di sini sama. Artinya sekarang B sama dengan E. Silakan saudara bisa menghilangkan B kemudian diganti E, atau menghilangkan E kemudian diganti dengan B. Semua variabel yang ada di next state. Karena E ada di bawah, maka kita hilangkan saja yang E. Yang E kita hilangkan, tapi ingat bahwa E itu sama dengan B. Jadi nanti di sini E sama dengan B, ini harus kita ubah dengan keadaan B. Maka dengan kita menghilangkan keadaan E, maka kita peroleh tabel seperti ini. Nah, tabel ini boleh dianggap sebagai akhir dari state reduction, karena kalau kita amati kombinasi next state dan output itu tidak ada lagi yang sama. Nah, akhirnya di sini kita mendapatkan jumlah state. Tadinya kita mendapatkan 6. Sekarang tabel hanya terdiri dari 4 state setelah melalui tahap state reduction. Jadi sekali lagi pada saat kita sudah mendeskripsikan masalah dalam bentuk state diagram, kemudian kita gambarkan dalam bentuk state tabel, itu kita amati apakah state reduction di sini bisa kita lakukan. Kalau dimungkinkan untuk dilakukan, maka state reduction harus dilakukan sampai bentuk yang paling sederhana. Jadi kalau kita sudah mendapatkan tabel dengan jumlah state yang paling kecil, maka nanti proses desain rangkaian itu bisa kita lakukan dengan menghasilkan rangkaian dengan bentuk yang paling sederhana. Jadi state reduction ini adalah salah satu tahap yang harus dilakukan setelah kita mendapatkan state diagram atau state tabel. Jadi secara keseluruhan tahapan atau prosedur desain yang dilakukan ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Desain itu diawali dari sebuah permasalahan. Jadi kita harus bisa mendeskripsikan permasalahan yang ingin kita selesaikan
kita pahami dulu. Nah, kemudian dari permasalahan ini kita buat menjadi sebuah state diagram. Di permasalahan kita buat state diagram. Kita ingat kembali bahwa state diagram di sini terdiri dari atau merupakan metode ilustratif yang menggambarkan peralihan keadaan dari keadaan sekarang ke keadaan berikutnya. Nah, peralihan keadaan itu bisa juga diakibatkan oleh nilai-nilai input yang kita berikan terhadap rangkaian dan menghasilkan nilai output tertentu. Nah, kemudian di sini kalau kita sudah mendapatkan state diagram, dengan mudah kita bisa mengkonversinya state diagram ini menjadi sebuah state tabel. Nah, sekali lagi kalau kita sudah mendapatkan state tabel, ini harus kita amati apakah kita bisa melakukan state reduction jika mungkin dilakukan. Jadi sama seperti deskripsi tadi, state reduction di sini harus dilakukan sehingga kita memiliki jumlah keadaan seminimal mungkin pada state tabel yang kita peroleh. Nah, kemudian setelah kita sudah memiliki tabel yang paling sederhana di sini, kita kemudian menentukan jenis flip-flop yang digunakan. Jadi flip-flop boleh ditentukan di sini atau pada saat kita mendeskripsikan masalah di depan, kemudian kita sudah menentukan jenis flip-flop. Yang penting jangan lupa, sebelum kita membuat tabel eksitasi, kita harus menentukan jenis flip-flop yang akan kita gunakan. Silakan saudara bisa menentukan jenis SR, JK, D, atau T. Jadi ditentukan secara bebas. Nah, kalau kita menentukan flip-flop di sini, SR, JK, D, dan T, nanti pada saat kita mendesain lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang sama dengan jenis flip-flop yang berbeda, nanti kita mendapatkan rangkaian yang berbeda. Tetapi itu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, setelah kita menentukan jenis flip-flop, maka kita kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tabel eksitasi. Karena di sini pada saat kita menggambarkan state tabel, kita sudah bisa menentukan key present state untuk menjadi key next. Ini sudah ditentukan di dalam tabel keadaan atau state tabel. Nah, karena kita sudah mengetahui key present state dan key next state, maka di sini digunakan untuk menentukan tabel eksitasi. Jadi di tabel eksitasi ini nanti kita menentukan, misalkan kita menggunakan flip-flop SR. SR ini harus kita beri nilai berapa untuk mengubah keadaan dari key present state ke key next state. Jadi input yang diberikan terhadap flip-flop itu kita tentukan berdasarkan present state dan next state dari flip-flop tersebut. Nah, kemudian langkah berikutnya kita sudah menentukan tabel eksitasi. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat persamaan input. Nah, dari tabel eksitasi itu nanti kita menentukan persamaan input. Nah, metode yang paling mudah dilakukan, kita menggunakan metode K-map terhadap semua input flip-flop dan output yang dihasilkan oleh rangkaian, jika rangkaian itu memiliki output. Kalau rangkaian itu tidak memiliki output, berarti hanya kita mendefinisikan input dalam sebuah persamaan boolean input terhadap flip-flop. Jadi di sini nanti
Pada tahap ini nanti kita mendapatkan bentuk persamaan bulan, misalkan kita menggunakan flip-flop SR. S itu sama dengan apa? Kita tuliskan dalam persamaan bulan. R sama dengan apa? Kita tuliskan dalam persamaan bulan juga. Nah, persamaan bulan ini kita peroleh dari masing-masing peta Carnot untuk ini. Jadi peta Carnot nanti ditentukan untuk setiap input yang kita gunakan pada flip-flop. Jadi S memiliki nilai, R memiliki nilai 0, 1, atau mungkin nanti ada don't care. Nah, dari info flip-flop itu kita gambarkan dalam peta Carnot. Dari peta Carnot kita tuliskan persamaan aljabar bulannya. Sekali lagi kita ingat kembali pada saat menuliskan persamaan bulan dari sebuah peta Carnot, itu ada proses looping dan proses grouping sehingga kita bisa mendapatkan persamaan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan input, flip-flop, dan outputnya nanti kita tahap terakhir adalah menggambarkan rangkaiannya. Jadi dari persamaan input itu kita bisa menggambarkan rangkaian yang tadi ingin kita gunakan untuk menyelesaikan masalah di depan. Jadi rangkaian di sini kita peroleh untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi komponen utamanya adalah flip-flop. Nah, kemudian nanti input yang kita berikan terhadap flip-flop itu bisa jadi diperoleh dari beberapa kombinasi gerbang-gerbang logika. Tapi komponen utamanya di sini adalah flip-flop. Kemudian jumlahnya telah kita tentukan, jenis dan jumlahnya kita tentukan. Jadi nanti ada flip-flop, inputnya mendapatkan sesuai dengan persamaan bulan yang kita peroleh. Jadi ini prosedur lengkap pada saat kita mendesain sebuah rangkaian sekuensial dari masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, kemudian contohnya di sini contohnya asumsinya kita sudah mendapatkan sebuah sebuah state diagram seperti pada gambar di samping, tapi state diagram di sini sekali lagi asalnya adalah dari sebuah permasalahan ya. Ada sebuah permasalahan, kemudian permasalahan di sini ingin kita selesaikan. Langkah pertama adalah kita mendeskripsikan masalah ini ke dalam bentuk state diagram atau keadaan peralihan dari masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlah flip-flop yang kita perlukan. Atau misalkan kita menentukan jenisnya dulu boleh. Kita sudah mendapatkan state diagramnya. Nanti kita menggunakan flip-flop jenis JK. Jumlahnya, karena di sini kita hanya ada 4 state. Jadi 4 state itu diperoleh dari 2/2. Ini sama dengan 4 state. Jadi yang bisa merepresentasikan 4 keadaan, maka kita memerlukan 2 buah flip-flop. Jadi ini adalah jumlah flip-flop yang kita gunakan. Jadi jenisnya JK, karena dari state diagram itu ada 4 keadaan yang harus kita representasikan, maka jumlah flip-flop yang kita perlukan adalah 2. Kalau 1 tidak cukup, maka kita harus menggunakan 2 buah flip-flop.
karena digunakan untuk merepresentasikan 4 keadaan di sini. Nah, tahap berikutnya kita sudah mendapatkan state tabel. Tahap berikutnya adalah state diagram, maka tahap berikutnya adalah membuat state tabelnya. Ini state diagram saya gambarkan lagi. Sekali lagi kita sudah bisa menentukan flip-flop yang kita tentukan adalah 2 buah yang kita butuhkan karena digunakan untuk merepresentasikan 4 state. Kemudian kalau kita amati ada input yang kita butuhkan untuk mengubah keadaan present state menjadi next state. Kita ada variabel input, kita beri nama X. Di variabel inputnya nanti kita beri nama X. Nah, kemudian di sini kita gambarkan menjadi sebuah tabel, sebuah state tabel. Sama ya kemarin untuk menggambarkan sebuah state tabel, nanti ada present state, dituliskan semua kombinasi yang mungkin terjadi dari 2 flip-flop atau 2 keadaan. Kemudian next state ini dituliskan untuk semua kemungkinan input. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kita tuliskan dalam 2 kolom yang terpisah. Keadaan 00 ini nanti tetap kalau kita amati pada state diagramnya 00 akan berubah ke 00 tetap kalau inputnya X sama dengan 0. Jadi di sini pada saat X sama dengan 0 nanti di sini 00 akan berubah ke 00. Kemudian kita amati 01 pada saat X sama dengan 0 itu akan berubah ke 10. Jadi 01 pada saat X sama dengan 0 nanti akan berubah ke 10. Di sini kita tuliskan 10. 10 akan tetap di 10 kalau X sama dengan 0. Di sini kita tuliskan 10. Demikian juga 11 akan tetap ada di 11 kalau X sama dengan 0. Dan seterusnya, nanti pada saat X sama dengan 1, perubahan state-nya menjadi next state, itu kita tuliskan. 00 akan berubah ke 01, Kemudian 01 akan tetap di 01, kalau X sama dengan 1. 10 akan berubah ke 11, di sini 11, kemudian 11 akan kembali ke 00. Nanti kita mendapatkan sebuah tabel, state tabel yang lengkap di sini. Kemudian kita amati next state di sini dengan present state. Itu apakah bisa kita reduksi. Tapi kalau tidak bisa ya sudah tidak usah kita reduksi. Jadi tabel yang kita peroleh di sini ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Oke, karena di sini kita mendapatkan state tabel dalam bentuk yang paling sederhana, berarti tahap berikutnya adalah kita membuat tabel eksitasinya. Kita sudah menentukan jumlah flip-flop, kita sudah menentukan jenis flip-flopnya, kemudian tahap berikutnya adalah kita menentukan tabel eksitasi. Ini saya gambarkan tabel eksitasi jenis flip-flop JK yang tadi kita gunakan, kita akan menggunakan flip-flop JK. Ini adalah tabel eksitasinya. Kita ambil dari tabel rangkuman yang ada di slide paling depan tadi. Jadi kita sudah mendapatkan tabel keadaan yang berisi tentang present state dan next state. Jadi present state, next state nanti berubah.
Misalkan present state-nya 0, kemudian next state-nya 0, maka JK itu harus kita beri input 0 dan don't care X di sini ini sebagai don't care condition ya. X sebagai don't care condition atau keadaan yang bisa 0 atau 1. Ini don't care. Atau don't care itu kemarin kita beri tanda dengan tanda tanya ya. X atau kita beri tanda tanya. Jadi X di sini sebagai don't care condition bisa 0 atau bisa 1. Kita ingat kembali penggunaan keadaan don't care di sini bisa kita anggap 0 atau kita anggap 1 selama pada saat kita melakukan looping atau grouping pada peta Carnot itu kita mendapatkan sebuah persamaan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita nanti bisa memberikan don't care ini 0 atau 1. Jadi tabel eksitasi ini sekali lagi untuk menentukan input yang harus kita berikan sehingga flip-flop bisa mengubah dari present state menjadi next state dengan nilai yang tadi telah kita tentukan pada state tabel. Kalau ingin berubah 0 ke 1, maka J dan K kita berikan 1 dan don't care. 1, 0, don't care 1, kemudian 1, 1, don't care, dan 0. State tabelnya saya tuliskan sekali lagi di sini. Kita sudah mendapatkan sebuah state tabel. Kita sudah mendapatkan present state, kemudian dan next state. Di sini present state, next state. Kita ulangi lagi ya next state. Dan nanti kita membuat tabel eksitasi. Nah, nanti tabel di sini kita ubah sedikit. Jadi present state nanti kita gambarkan dengan di sebelahnya ada next state. Kemudian input X ini kita tuliskan dalam satu kolom sehingga tabelnya bisa kita buat dengan lebih jelas untuk menggambarkan hubungan antara present state, next state, dan input yang harus kita berikan terhadap flip-flop. Nanti untuk input di sini saya ubah menjadi bentuknya dalam satu kolom. Inputnya saya ubah dalam bentuk satu kolom. Sehingga nanti hubungan antara present state, next state, kemudian dengan input yang kita berikan terhadap flip-flop, itu bisa kita gambarkan dalam satu baris. Di sini kita input flip-flopnya ada 2 buah flip-flop yang kita gunakan tadi ya. Flip-flop ke 0, kemudian flip-flop ke 1, jadi kita memiliki 2 kombinasi JK untuk setiap jenis flip-flop. Nah nanti ini yang harus kita isikan. Untuk J0 ke 0 berarti kita amati perubahan dari Q0 present state menjadi Q0 next state. Misalnya di baris pertama, Q0 present state itu 0, Q0 next state itu juga 0. Jadi kita amati pada tabel eksitasi 0 menjadi 0, JK harus kita beri nilai 0x. Jadi di sini kita beri nilai 0x. Terus saudara amati Q0 present state 0 menjadi Q0 present state 1. Maka 01 ini JK harus kita beri nilai 1x. Nanti di baris kedua untuk J0 ke 0 itu 1x. Terusnya saudara tuliskan sampai selesai. Kemudian juga untuk J1 ke 1 berarti nanti kita amati Q1 present state, Q1 next state. Kemudian kita tuliskan eksitasi atau input yang harus kita berikan ke J1 ke 1. Q1-nya 1, kemudian Q1 next state-nya adalah 0, 1, 0, berarti nanti kita berikan X1, di baris kedua X1. Terus sudah tuliskan, isikan secara lengkap tabel eksitasi. Nah, di sini nanti kita peroleh tabel eksitasi yang sudah lengkap. Nilai-nilainya sudah kita masukkan semua.
Jadi tabel ini merupakan tabel eksitasi yang sudah lengkap di sini. Nah, nanti dari tabel eksitasi di sini kita harus bisa menuliskan atau menurunkan persamaan eksitasinya untuk setiap input flip-flop. Jadi nanti dari tabel eksitasi di sini nanti kita bisa menurunkan persamaan C0, K0 itu dalam bentuk persamaan bulan, demikian juga C1 dan K1-nya. Artinya nanti kita kalau menggunakan peta Carnot kita menggunakan atau menghasilkan 4 buah peta Carnot. Jadi C0 itu petanya sendiri, K0 petanya sendiri, C1 dan K1 itu masing-masing juga memiliki peta sendiri. Jadi ada 4 buah peta karena nanti kita tujuannya adalah menuliskan untuk keempat flip-flop di sini, kedua flip-flop dengan 4 buah input, C0, K0, C1, K1 dalam bentuk persamaan bulan. Jadi tahap di sini kita sudah bisa menggambarkan atau menuliskan tabel eksitasi. Tahap berikutnya adalah menentukan persamaan input untuk semua flip-flop. Nah, ini tahap berikutnya adalah kita menentukan persamaan bulan untuk input. Jadi metode yang kita gunakan di sini adalah menggunakan peta Carnot K-map. K-map sekali lagi kita ingat bahwa peta Carnot itu memiliki karena peta ya ada koordinat vertikal dan horizontal. Nah, yang petanya di situ koordinatnya ini merupakan variabel input. Nah, variabel input yang kita gunakan di sini adalah X1 dan Q0 dan Q1 present state dan variabel input X. Kemudian nanti outputnya adalah C0, K0, dan K1. Artinya nanti karena variabel inputnya adalah C0, K0, C1, K1, jadi nilai-nilai yang ada di dalam tabel eksitasi ini adalah merupakan nilai-nilai yang nanti kita tuliskan di setiap kotak peta Carnot. Dengan Q0, Q1 present state, dan X itu merupakan koordinatnya. Sekali lagi, nilai-nilai yang ada di tabel eksitasi C0, K0, C1, dan K1 ini merupakan nilai yang kita masukkan di dalam kotak peta Carnot. Sekali lagi nanti kita memiliki 4 peta, C0, K0, C1, K1. Misalkan untuk peta C0, ini memiliki peta sendiri C0. Jadi nilai-nilai yang ada pada tabel eksitasi ini, untuk kolom C0 di sini dari 01 XX 00 XX itu kita masukkan ke dalam kotak peta Carnot. Q0 Q1-nya 00, kemudian inputnya 0 akan menghasilkan nilai 0. Jadi di sini 00 pada saat kita menggunakan peta Carnot 00, kemudian X-nya 0, maka kotak di sini bernilai 0 sesuai dengan tabel eksitasi. Dan seterusnya pada saat 0, 1, 0 ini bernilai 1. 0, 1, 0 di sini bernilai 1. Terus kita tuliskan semua sampai kita mendapatkan peta C0 yang lengkap. Kemudian diingat untuk membuat
peta Carnot ini harus kita ingat bahwa koordinat yang kita gunakan atau kombinasi dari input yang lebih dari satu variabel di sini menggunakan urutan Gray code, bukan menggunakan urutan bilangan biner. Jadi nanti urutannya adalah 00, 01, kemudian 11, baru 10. Di sini urutannya sekali lagi kita menggunakan urutan Gray code, bukan bilangan biner. J0 lengkap, nah kemudian nanti peta K0 kita gunakan kolom di K0 ini untuk membuat peta. Sama ya, yang di dalam kotak ini nilainya merupakan kita ambil dari kolom K0, kita masukkan semua. J0, K0, kemudian C1 dan K1. Artinya di sini kita mendapatkan 4 buah peta Carnot. Jadi setiap input terhadap flip-flop ini nanti digambarkan dalam sebuah peta. Nah, dari peta Carnot di sini baru nanti kita bisa menentukan persamaan bulan. Jadi tujuan kita adalah menentukan persamaan bulan. Persamaan bulan kita tentukan dari peta Carnot yang kita peroleh. Sekali lagi dalam proses looping dan grouping, looping atau grouping itu keadaan-keadaan don't care X di situ boleh kita anggap sebagai 0 dan 1 selama kita mendapatkan sebuah bentuk persamaan yang paling sederhana. Jadi persamaan yang kita peroleh, nah petanya saya gambarkan kembali di sini. Ini petanya. Tujuannya adalah kita menentukan persamaan inputnya. Untuk peta J0, kita buat looping atau buat grouping. Satu ini kita group atau kita loop dengan don't care yang ada di bawahnya. Karena X di situ atau don't care bisa kita anggap nilainya 0 atau 1. Jadi di sini kita anggap 1 sehingga bisa kita buat sebuah loop. Don't care yang lain kita anggap 0. Kalau semuanya di sini kita anggap 1, artinya kita harus membuat sebuah loop lagi. Dan kita mendapatkan 2 buah loop. Maka persamaan yang kita peroleh itu tidak lebih sederhana daripada kita menggunakan hanya 1 loop saja di sini. Jadi cukup satu yang ada di dekat don't care yang ada dekat 1 ini kita anggap sebagai 1. Sehingga kita mendapatkan sebuah pair. Pair di sini akan mengeliminasi sebuah variabel. Kalau kita menganggap don't care yang sebagai 0 semua, maka 1 di sini isolated 1, maka tidak ada variabel yang kita eliminasi. Dan persamaannya juga tidak lebih sederhana. Nah, jadi cukup don't care yang dekat 1 di sini kita anggap sebagai 1. Kemudian kita buat sebuah pair, maka ada 1 variabel yang kita eliminasi. Yang dieliminasi adalah yang berbeda. Di sini kita amati Q1-nya tetap sama, kemudian not X-nya juga tetap sama. Nanti Q0-nya itu yang berubah. Not Q0, kemudian ke Q0. Jadi variabel Q0 ini nanti kita eliminasi. Sehingga persamaan yang diperoleh adalah not X yang di-N-kan dengan Q1. Ini adalah persamaan yang kita peroleh untuk C0. Kemudian untuk K0, ini sama kita buat grup dengan cara yang sama ya. Yang dekat dengan 1 itu kita anggap 1. Maka di sini kita amati bahwa kita mendapatkan sebuah pair. Nanti dari pair ada variabel yang kita eliminasi. X-nya tetap, Q1-nya tetap, yang kita eliminasi adalah Q0 karena berubah. Sehingga yang persamaan yang kita peroleh adalah X di-N-kan dengan Q1. X yang kita N-kan dengan Q1. Ini persamaan untuk K0. Nah, kemudian peta J1.
beta C1. Kita amati X yang dekat 1 di sini kita anggap sebagai 1, maka kita bisa buat sebuah loop yang berjenis kuat. Jadi di sini bisa kita buat loop jenisnya adalah kuat. Kalau kita mendapatkan sebuah kuat, maka ada dua variabel yang bisa kita eliminasi. Kita amati di sini bahwa X itu tetap tidak berubah, yang berubah adalah Q0 dan Q1. Maka di sini kita dapatkan C1-nya sama dengan X. C1 itu sama dengan X, karena kita dengan kuat mengeliminasi dua variabel. Yang kita eliminasi adalah variabel Q0 dan Q1. Nah, kemudian yang terakhir, K1. Ini petanya. Kita buat loop di sini. Don't care dekat 1, kita anggap 1, maka bisa kita jadikan sebuah loop. Nah, kita memiliki dua buah loop di sini. Yang di atas masing-masing pair nanti menghilangkan satu variabel. Yang di atas yang kita hilangkan adalah Q1 karena berubah. Nanti kita peroleh di sini not X, kemudian kita N-kan dengan not Q0. Kemudian yang di bawah ini kita peroleh X, X-nya tetap. Kemudian Q1-nya berubah, yang tidak berubah adalah Q0. Karena kita memiliki dua loop, kedua ini kita samkan, kita jumlahkan. Kalau kita amati hasil yang kita peroleh di sini, negasi X atau not X di-N-kan dengan not Q0 ditambah X yang kita N-kan dengan Q0. Ini merupakan representasi sebuah gerbang eksklusif NOR. Ini adalah representasi dari gerbang eksklusif NOR. Bukan eksklusif OR, tapi eksklusif NOR. Jadi bisa kita sederhanakan bahwa persamaan yang kita peroleh di Q1 di sini merupakan sebuah gerbang eksklusif NOR. Inputnya adalah X dan Q0. Jadi bisa kita peroleh di sini. Peta untuk K1 itu merupakan sebuah gerbang eksklusif NOR dengan inputnya adalah X dan Q0. Inputnya adalah X dan Q0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan untuk semua input yang harus kita berikan terhadap ke flip-flop. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, berikutnya adalah setelah kita mendapatkan persamaan, persamaannya saya tuliskan lagi. Ini persamaan-persamaan yang sudah kita peroleh tadi. Jadi kita sudah bisa menentukan C0, K0, C1, dan K1. Nah, dari persamaan-persamaan di sini digunakan untuk menggambarkan skema rangkaian. Sekali lagi komponen utamanya adalah dua buah flip-flop. Kemudian kalau kita amati, kita dari awal, C0 ini mendapatkan input dari sebuah gerbang atau operasi N. Operasi N, di mana gerbang N itu mendapatkan input dari not X dan G1. Bisa kita gambarkan di sini flip-flop ke 0, C-nya mendapatkan input dari output gerbang.
N, gerbang N-nya itu mendapatkan input dari X yang kita notkan, kemudian dari Q1 kita masukkan ke gerbang N. Kemudian K0 ini juga nanti dari gerbang N di sini kita masukkan dari K0, tapi gerbang N-nya ini mendapatkan input dari X dan Q1. Maka bisa kita gambarkan X yang kita N-kan dengan Q1 merupakan input untuk K0 atau input kendali K0 untuk K untuk flip-flop ke 0. Kemudian yang di bawah flip-flop 1, C1-nya itu mendapatkan input dari X. Jadi X di sini kita masukkan langsung ke flip-flop 1 bagian input kendali J. Ini kita masukkan C. Nah, kemudian K1-nya ini kita dapatkan output dari gerbang eksklusif NOR. Kita masukkan. Kemudian eksklusif NOR ini mendapatkan input dari X. Dan satu lagi Q0. Nanti di atas ini kita masukkan ke gerbang eksklusif NOR. Ini rangkaiannya C, K untuk kedua flip-flop itu sudah mendapatkan input. Jangan lupa untuk melengkapinya kita harus menggambarkan rangkaian clock-nya. Jadi clock kita berikan ke kedua flip-flop secara sinkron. Rangkaian adalah rangkaian sinkronus. Jadi ini adalah hasil dari desain kita. Jadi rangkaian ini digunakan tadi untuk menyelesaikan masalah yang telah kita gambarkan dalam bentuk state diagram. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini hasil akhirnya adalah karena kita mendesain, hasil akhirnya adalah sebuah gambar rangkaian. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya nanti ada beberapa contoh desain, silakan saudara pelajari sendiri, saudara buat gambarnya sendiri. Nanti di My Class untuk minggu depan itu solusinya sudah saya tuliskan. Ini contoh kendali sebuah motor stepper, bisa kanan bisa kiri searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, berarti ada inputnya. Ini ada input dan output, nanti saudara bisa tuliskan. Sebuah counter modulo kurang dari 2N, nah rangkaiannya seperti apa? Hanya ada 5 step di sini. Silakan saudara desain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Untuk minggu depan aktivitas via My Class ya, tidak ada meeting di MS Team karena hanya berisi tadi studi kasus, desain, dan analisis. Silakan saudara pelajari sendiri via My Class.